Bab 8. Ghairil maghdubi alaihim. Hindarilah gelapnya jiwa yang tertutup. Ketika engkau mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, engkau sejatinya sedang memohon perlindungan dari kondisi batin paling berbahaya. Hati yang telah tertutup meski tahu kebenaran. Mereka yang dimurkai bukan hanya mereka yang salah, tetapi mereka yang mengetahui kebenaran namun memilih untuk menolaknya. Inilah sisi gelap jiwa manusia saat cahaya ditawarkan namun ego menolaknya. Saat nasihat datang namun kesombongan menutupi telinga batin. Dengan menyebut ayat ini, seakan engkau berkata, "Ya Allah, jangan biarkan aku mengerti namun tidak mengamalkan, melihat namun tidak memahami." Dalam kehidupan sehari-hari, murka ilahi tidak selalu hadir sebagai bencana besar atau hukuman yang terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat halus. Hati yang menjadi keras, doa yang terasa hambar, ibadah yang kehilangan makna, atau batin yang tak lagi tersentuh oleh kebaikan. Itulah tanda bahwa ruhani sedang menjauh dari cahaya. Engkau mungkin masih tersenyum, masih bekerja, masih bergerak seperti biasa, tetapi ada bagian dalam dirimu yang mulai padam. Ayat ini adalah peringatan lembut agar engkau waspada terhadap kegelapan yang tumbuh dari dalam. Jika kau renungkan lebih dalam, mereka yang berada dalam murka Tuhan bukanlah sosok-sosok jauh dari masa lalu. Mereka bisa saja menjadi bayangan sisi gelap dalam diri setiap manusia. Ketika engkau marah tanpa kendali, saat engkau merasa paling benar, atau ketika engkau sulit menerima kebenaran yang menyentuh hatimu, disitulah bibit-bibit kegelapan itu muncul. Ayat ini adalah cermin yang mengingatkan bahwa musuh rohanimu bukan sesuatu di luar dirimu, melainkan dirimu yang lupa pada Tuhan. Dengan menyebut ayat ini, Al-Fatihah sebenarnya mendidikmu untuk rendah hati. Ia mengingatkanmu bahwa ilmu yang tidak diamalkan justru dapat menjadi sebab kehancuran batin. Pengetahuan tanpa ketundukan dapat berubah menjadi api yang membakar, bukan cahaya yang menerangi. Karena itu, setiap kali engkau membaca ayat ini, engkau seperti sedang menundukkan kepala sambil memohon agar Tuhan menjaga hati yang mudah tergelincir oleh rasa sombong, lalai, atau keras kepala. Dan akhirnya ayat ini memintamu untuk hidup dalam kewaspadaan spiritual. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran. Engkau tidak diminta untuk menjadi sempurna, tetapi diminta untuk tetap peka saat hatimu mulai menjauh. Seolah Al-Fatihah membisikkan pesan halus. Jangan biarkan dirimu menjadi tahu, tetapi tidak tersentuh, melihat tetapi tidak tercerahkan, hidup tetapi mati di dalam. Dengan memohon dijauhkan dari golongan yang dimurkai, engkau sedang meminta agar cahaya tetap hidup di dalam dirimu, dan agar perjalanan ruhanimu tidak berhenti sebelum sampai pada Tuhan.